Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV di hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Saya sebelum meneruskan video ini, saya mau kabarkan di sini bahwa Yusuf Mansur dan pihak tergugat lainnya yang telah dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor atas gugatan yang dilayangkan oleh Ibu Ilis Siti Rahmah. Berita terakhir yang saya dapat dari Zeni Mustafa mengatakan bahwa Yusuf Mansur dan pihak tergugatnya melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Jadi nanti bagaimana perkembangan dari perkara banding ini, saya akan berkabar terus di video di channel ini. Jika kita melihat angka hukuman yang vonis oleh Pengadilan Negeri Kota Bogor terhadap Yusuf Mansur hanya 4,075 miliar. Sebuah angka yang bila kita bandingkan dengan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur itu sangat terlalu kecil. Saya kali ini mau contohkan satu aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur. Aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Yusuf Mansur yang saya maksud di sini adalah beberapa bidang tanah yang berada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bidang tanah yang pertama itu adalah tanah yang hari ini di atasnya berdiri apartemen yang bernama Apartemen Royal Sentul Park. Kita tahu bahwa sejak tahun 2019 yang lalu PT Adi Komuter Property, ada perusahaan dari Adikarya yang biasa membangun apartemen-apartemen di beberapa stasiun LRT di Jakarta, itu bekerja sama dengan Yusuf Mansur membangun apartemen Royal Sentul Park. Jadi Yusuf Mansur yang memiliki lahannya dan Adikarya yang membangun apartemennya. Dari situ kita bisa mengkalkulasi, memperkirakan seberapa besar uang yang dihasilkan Yusuf Mansur dari pembangunan apartemen tersebut. Apartemen Royal City Park itu berada di sisi kiri atau sisi timur dari jalan tol, tepatnya di dekat exit tol Sentul Selatan, pintu tol Sentul Selatan. Nah, di seberang exit tol Sentul Selatan itu, tepatnya tak jauh dari pesantren Al-Zikra yang kita kenal selama ini dimiliki atau dibangun oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham. Tak jauh dari sisi kanan jalan tol itu dari arah Jakarta, itu ada bidang tanah yang diinformasikan oleh banyak pihak dimiliki oleh Yusuf Mansur. Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah kunjungan ke Al-Zikra, saya itu sempat membaca sebuah spanduk yang mengatakan bahwa tanah milik Yusuf Mansur di sini sedang dijual. Nah, sekitar 1 minggu dari sekarang, 1 minggu yang lalu, saya mendapat informasi awalnya dari Pak Asfa Davibia, seorang pengacara yang pernah menangani beberapa kasus gugatan terhadap Yusuf Mansur di Pengadilan Tangerang. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa tanah Yusuf Mansur yang berada tak jauh dari Al-Zikra itu sudah berpindah tangan ke Adikarya. Saya kemudian mengkonfirmasi informasi ini ke salah satu guru atau pengurus dari Yayasan Al-Zikra. Dari beliau saya mendapat informasi bahwa benar tanah milik Yusuf Mansur yang berada tak jauh dari Al-Zikra itu, di situ sudah berdiri sebuah papan nama yang menyebutkan bahwa tanah tersebut milik PT Adi Komuter Property. Saudara-saudara, hari ini hari Jumat tanggal 4 Oktober
sebelum pelaksanaan sholat Jumat saya mengunjungi lokasi tanah tersebut. Beruntung sekali di lokasi itu sudah ada Pak Jarkasi dan Pak Iwan. Pak Jarkasi dan Pak Iwan ini adalah tokoh masyarakat setempat, yang mana kedua tokoh ini juga sering dimintakan tolong oleh pihak-pihak terkait ketika mereka berurusan tanah di lokasi situ. Saudara-saudara, posisi tanah Yusuf Mansur itu tepatnya berada di Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Tanah itu persis berada di perbatasan dengan Desa Cipambuan yang berada di Kecamatan Babakan Madang, masih di Kabupaten Bogor. Saya selain berbicara dengan Pak Jarkasi dan Pak Iwan, saya juga bertemu dengan salah satu pasangan suami istri yang kebetulan mereka berdua mendapat tugas dari pemilik tanah yang berada persis di samping tanah yang diduga milik Yusuf Mansur ini. Suami istri ini juga memberikan informasi bahwa disitulah tempat tanah Yusuf Mansur berada. Selain kepada bapak-bapak itu, saya mendatangi kantor desa Cadas Ngampar. Di sana saya bertemu dengan sekretaris desanya, Pak Didi namanya. Pak Didi kemudian memberikan keterangan kepada saya tentang status tanah Yusuf Mansur itu. Perbincangan saya dengan bapak-bapak itu nanti bisa kita lihat pada video berikut ini. Saudara-saudara, saya mendapat informasi juga dari pihak lain bahwa tanah Yusuf Mansur yang sekarang di situ sudah terpampang sebuah papan nama PT Adikarya, PT Adi Komuter Property itu nilainya itu tak kurang dari 50 miliar. Dari sini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa memang kekayaan Yusuf Mansur itu, aset milik Yusuf Mansur itu memang sangat besar, sangat banyak. Saudara-saudara, mungkin para pemerhati Toibah TV, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pernah cobalah kita ingat-ingat kembali, apakah dalam suatu waktu di masa lalu pernah atau tidak Yusuf Mansur mengajak semua orang, semua masyarakat yang diceramahinya, mengajak untuk membeli tanah wakaf di mana-mana gitu. Mungkin salah satu di antaranya yang dimaksud oleh Yusuf Mansur ketika mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk bersedekah membeli tanah wakaf itu, mungkin salah satu di antaranya adalah tanah dia yang berada di Sentul ini, yang hari ini sudah diserahkan kepada PT Adi Komuter Property. Beberapa orang yang saya temui di lokasi yang tidak saya siarkan di video ini, pembicaraan kita itu menyebutkan bahwa tanah Yusuf Mansur itu dengan PT Adikarya diserahkan dalam bentuk kerjasama. Apapun bentuk kerjasamanya, apakah dibeli atau penyertaan saham atau apa saja, yang pasti tanah Yusuf Mansur di Sentul itu sudah berubah menjadi pundi uang yang tentu saja nilainya miliaran. Baiklah bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, ikuti saja perbincangan saya dengan masyarakat sekitar tanah yang diduga milik Yusuf Mansur itu, dan pembicaraan saya dengan perangkat desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silahkan untuk di-share sebanyak mungkin. Sampai bertemu pada video yang akan datang, masih terkait dengan Yusuf Mansur dan hal-hal lain yang menyangkut dengan dirinya. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanahnya Yusuf Mansur yang mana, Pak?
tanahnya Ustadz Yusuf Mansur itu? Oh, yang di atas itu, yang di bawah itu. Yang ada, itu? Ya, yang ada jembatan kayak yang ke sana. Yang ada pelang Adikarya itu? Oh iya iya. Oh itu tadi di situ. Iya. Dulu mah itu, tapi sekarang itu pelangnya lain. Tapi dulunya tanah ada pelang nama dia? enggak sih, belum ada pelang. Cuma kata-kata doang itu. Kata-kata doang. Kata-kata orang minta mau Ustadz Mansur itu, tapi yang punyanya nggak tahu gitu. Kata-kata orang aja. Iya. Itu desa apa tuh Pak? Desa situ. Itu Ceres Ngampar tuh. Ceres Ngampar ya? Iya. Kantor desanya di mana Pak? Kantor desanya? Kantor desa di sana. Ceres Ngampar tuh. Keluar lagi? Iya, masuk keluar tuh. Keluar tol dulu? Iya. Enggak, jangan masuk tol ke sana. Oh. Yang aja ke bawah tuh atas, yang ada perumahan masuk ke sana. Jadi yang Bapak tahu itu kata orang tanah Yusuf Mansur itu? Iya dulu mah gitu, bilangnya gitu orang-orang gitu yang minta punya Ustadz Mansur gitu katanya gitu. Tapi sekarang kan dulu yang ngebangun lain, yang itu sekarang minta ada pelang itu, kalau atas sih ada pelang itu. Berarti itu yang miliknya sekarang gitu. Iya. Oke. Ceres Ngampar ya? Iya. Nama desanya ya? Iya. Oke. Situ Pak ya? Iya. Di Sentul, di sebelah kanan saya itu pesantren Azikra. Masih berapa meter lagi ke Azikra Pak? Sekitar dari sini 400 meter lah ke pesantren Azikra. Keluar pintu tol, terus kita belok kanan. Kanan ya Pak? Saya bertemu dengan Pak Jarkasi, tokoh masyarakat sini yang tahu, dan Pak Iwan juga tokoh masyarakat sini yang tahu seluk-beluk tanah di sini, termasuk Pak Jarkasi dan Pak Iwan tahu kepemilikan tanah Yusuf Mansur di lokasi ini. Yang sekarang ini sudah ada pelang nama. Tanah ini milik PT Adi Komuter Properti. Ini kira-kira Adikarya mau bangun apa nih ya? Kalau perusahaan apartemen. Iya. Memang dulu gitu saya dengar gitu ya di sini tuh. Kalau lihat saya master plan-nya itu gedung, kalau nggak 3 gedung gitu ya, towernya itu tembus sama masjid ya, di situ gitu. Bapak lihat master plan-nya di mana? Di kelurahan? Di kelurahan. Saya lihat waktu itu. Ini sebelum Adikarya nih tanah siapa nih Pak? Kalau dulu mah tanahnya dari PT Santika dialihkan ke Cigede. Santika? Iya, dulu awal pembebasan Santika. Santika? Iya, PT Santika. Semua 2 desa. Cuman dialihkan ke PT Cigede. Nah, yang komisarisnya Bu Maria itu yang ada di plaza itu. Baru sekarang ke Adikarya. Apa? Cuman kemungkinan nanti Bu Maria itu sama siapa dijualnya gitu. Memang dulu mah di sini kan ada kantor marketingnya segala macam, ini kan udah dibongkar. Iya, bekas-bekasan. Pernah lihat juga ada panduk itu tanahnya Yusuf Mansur katanya. Tuh, memang katanya saya juga apa sih? Ini baru dengar, saya nggak tahu ya. Baru dengar memang katanya sih punya yang mau bangun tapi Yusuf Mansur katanya. Nah, sejak ketahuan rame di TV, nggak tahu lah saya betul, aku salah ngomong. Iya. Akhirnya rame di TV itu. Akhirnya ya itulah seperti kayak gini. Kalau dulunya ini cerita aja ya. Dulu nih, saya tim sama Pak Jarkasi nih di Santika nih, ini lebih tahu ya. Dulu nih waktu pembebasan ya Pak Jarkasi sama saya di tim lapangan ya, tim lapangan. Nah setelah gitu kemungkinan antar Santika itu kerjasama atau bagaimana ya Pak Jarkasi ya dialihkan ke PT Cigede. 2 desa Cibambuan sama Seberang. Tuh. Nah, sampai sekarang pun kalau nggak salah masih bagian Cigede ya. Yang belum dibangunnya ke sono. Nah, terus yang sini yang PT Cigede sekarang sudah dialihkan ke PT Ron. PT Kron, PT CSS namanya ya. Iya. Itu yang di Cipambuan gitu. Yang ini kan desa Cipambuan ke sono. Iya. Jadi mulai depan sini ke sono itu Cipambuan. Itu jadi sekarang itu udah limpahkan. Nah, setahu saya dulu kalau yang ini masuk yang punya Yusuf Mansur itu masuknya ke Desa Cadas Ngampar. Tanah yang punya Yusuf Mansur itu masuk ke Desa Cadas Ngampar. Cadas Ngampar, kecamatannya Sukaraja. Karena ini kan kali Cekias perbatasan ini. Iya. Nah, punya Yusuf Mansur itu berapa hektar itu, Pak? Katanya sih baru ini enggak tahu sih, dengar kurang lebih. Kalau itu hektar ya saya perbatasannya dari kali Cikas ini sampai perbatasan dengan megapolitan itu ada kali kecil kan, bukan megapolitan. Itu jelas 5 hektar. Punya Yusuf Mansur itu ya? Kurang tahu. Ya pokoknya mau Yusuf Mansur gitu. Soalnya setahu saya dengar dari orang PT gitu.
yang tahu saya masih cuma ini doang. Yang punya Yusuf Mansur. Sama ini nih, yang kurang 2 hektar ini. 2 hektar ya. Yang di kayak pulau. Kalau itu saya dulu Pak. Ya. Oh, seberang sana mah. Ya. Karena itu megapolitan mau dibangun, katanya sih ini ditarik sama megapolitan yang 5 hektar. Ya. Dikasih Santika katanya 10 hektar. Ya, islah dulu. Islah. Jadi mah udah jelas kayaknya udah tanah megapolitan. Jadi nanti megapolitan kan kalau dibangun jalannya ke sini. Iya. Nggak mungkin nih megapolitan, apalagi orang-orang elit Pak harus jalan ke pasar Siluar, nggak mungkin. Nah kan, itu bagi tanahnya Yusuf Mansur itu sekarang jadi milik megapolitan. Kurang tahu. Sama ya. Iya, masalah tanah betul kurang tahu punya siapa dulu yang bangun cuma Yusuf Mansur. Kalau itu mah dengar mah yang itu Pak. Udah islah sama itu 1:2 dari PT Santika 1 meter ini 5 hektar, ya. Dari megapolitan 10 hektar. Ini Pak. Ya. Ya. Kan tadi ini SK-nya Santika Suryalanda. Santika ya. Suryalanda. Ya. Kalau nggak salah 180 hektar. Ya. 2 desa 2 kecamatan. 180 hektar ya. Ya. Nah, karena udah dioper alih bukan dioper alih, kerjasama sama Cigede. Setelah kerjasama sama Cigede, ya Yusuf Mansur barangkali beli dari Cigede. Karena mah Santika mah tergantung nanti gua keuntungan aja gitu. Jadi duluan Cigede baru datang Yusuf Mansur ya. Jadi mungkin Yusuf Mansur belinya dari Cigede. Itu bisa juga seperti itu. Iya. Bapak pernah ketemu Yusuf Mansur sini Pak? Kalau dulu mah masih Arifin lama, udah beberapa kali. Di sini dia. Atau urusan tanah gitu Pak? Nggak tahu, ibu asal urusan tanah. Iya. Nah, saya pernah lihat tuh, pernah datang ke Azikra terus ada spanduk tanah ini milik Yusuf Mansur dijual gitu. Iya. Nah, makanya sekarang dibeli oleh Adikarya. Ya, saya dengan Pak Nindin ya Pak. Didin. Pak siapa? Didin. Pak Didin sekretaris desa Cades apa? Cades Ngampar. Pak, jadi saya mau konfirmasi saja Pak. Tanah Adikarya itu kalau dari perusahaan ini perusahaan yang suka itu biasa membangun properti apartemen di mana-mana. Nah, dari pemerintah desa kami mau konfirmasi apa sesungguhnya yang mau dibangun oleh Adikarya di situ. Jadi informasi pertama ya Pak. Memang pertama itu dia akan membangun apartemen. Ya. Nah, dari persyaratan dari awal pun sudah saya lemparkan, baik saya sama Pak Kades sudah menyampaikan bahwa harus ada izin lingkungan semua. Udah tuh ditempuh, tahu lewat mana saya juga ya izin lingkungan. Nah, status tanahnya itu kalau nggak salah dengar informasi, kalau menurut informasi itu punya Ustadz Mansur itu. Ustadz Yusuf Mansur. Ya, kerjasama lah. Kerjasama kontrak. Itu kan mau dibangun apartemen. Apartemen ya. Apartemen yang Adikarya itu. Nah, kantornya kan juga di situ di Kalimangu. Iya, memang sebelah kiri kantornya. Iya. Adikarya itu memang biasa membangun apartemen termasuk yang disentuh di LRT itu. Nah, sekarang juga lagi berjalan di Pasir Raja. Ya. Berapa hektar itu Pak tanah? Nah, kalau hektar mah mungkin kalau hektar nggak nyampe hektar aja. Ini ribuan meter. Kalau nggak salah udah diambil SPPT-nya sama beliau. Jadi hampir 1000. Kan lokasinya apartemen pun ke atas itu sempat tersendat Pak, nggak diterusin itu teh. Barang-barang itu udah pada datang, barang-barang yang berat juga. Mungkin karena tersendat COVID itu ya Pak? Katanya ulang balik yang ini. Jadi yang punya tanah itu Yusuf Mansur, kemudian Adikarya akan bangun apartemen. Jadi mau dibangun oleh Adikarya, hasil kerjasama mungkin dengan Ustadz Mansur untuk pembangunan apartemen. Tapi sekarang itu nggak ada informasi lagi. Itu mungkin Pemda Kabupaten yang lebih tahu jelas itu Pak. Ya betul, pasti Pemda. Yang mau saya tanya itu Yusuf Mansur punya tanah sih sejak kapan Pak yang Bapak tahu Pak? Kalau masalah tahu dan tidaknya kan dia pembelian langsung lewat ke PT Pak. PT. PT Cigede. Jadi yang punya tanah itu Cigede dulu? Iya, Cigede, Santika namanya itu juga. Santika masih Cigede itu juga. Jadi masalah pembelian Ustadz Mansur, saya
saya juga dari desa tahunya ada informasi bahwa tanah Ustadz Mansur untuk masih kerjasama. Iya. Ada informasi lagi ke saya. Betul. Emang Santika tuh tanahnya Azikra segala macam. Di sini kalau di lokasi sini hampir 50 hektar. 50 hektar betul. Sampai sini. Sampai sini punya Santika semua tuh Pak. Iya, Santika semua. Nah Yusuf Mansur beli ke dia itu. Nah itu dari awal pertama pembebasan pertama Pak ya. Iya. Juga sempat konflik Pak, itu masalah apartemen itu yang satu kan ada yang menipu konsumen, yang konsumennya pada ditipu beli apartemen lah, udah panjar. Ternyata enggak. Konflik antara Santika dengan Adikarya tahu? Ya, Santika dengan Adikarya. Itu yang tahu Santika sama Adikarya. Nah, pihak Adikarya juga kalau misalkan ke pihak Mansur ya mungkin lewat Cigede ya. Karena nggak ada ke desa, kalau ke desa informasi doang. Iya. Berarti duluan apa? Santika ya? Santika. Kalau Yusuf Mansur masuk gitu ya? Kalau Santika itu sejak 1993 mulai. Iya. Pembebasan di wilayah itu. Pak Didi pernah ketemu Yusuf Mansur di lokasi atau pernah Belum kesini? pernah. Belum pernah ya? Karena dia kan cuma yang tahu dia tanahnya doang. Betul. Kalau sama Adikarya paling sama pekerja-pekerjanya saya ketemu. Iya. Saya kasih SPPT. Iya. Jadi Belum tahu kapan mau dibangun apartemen itu Pak? Sampai sekarang aja macet semenjak Covid. Semenjak Covid macet, nggak ada keterusan, nggak ada kabar gimana mau dibangun lagi. Iya. Jadi punya Yusuf Mansur ya hanya di situ aja dari karya dia Pak? Iya. Dia juga kalau nggak salah Ustadz Mansur juga kalau nggak salah pesan buat pesantren juga, tapi kan nggak ada kelanjutan. Awalnya mau bangun pesantren. Iya. Dekat-dekat sama Zikra gitu ya. Iya. Tahun berapa tuh Pak yang Pak Didi tahu rencana mau bangun pesantren Yusuf Mansur itu Pak? Sekitar tahun 2017-an ya. 2017-an, berarti punya tanah dia tuh memang sudah sejak itu ya Pak? Iya, udah pinggir jalan sih, pinggir belakang. Udah ketalah, iya. dekat itu. Pernah juga saya waktu itu main ke Azikra, waktu itu Arifin masih ada. Itu pernah baca spanduk dijual gitu. Tanah Yusuf Mansur gitu. Oh itu deh. Iya, nggak masalah. Iya. Oke Pak. Sampai sekarang itu memang status tanahnya nggak ada kabar. Nggak ada kabar ya. Nggak ada kabar. Pihak desa nggak ada. Pak Didi ngomong-ngomong udah dari sekda seberapa lama Pak? 10 tahun. 10 tahun. Kalau saya kan tugas dari kecamatan. Oh, tugas kecamatan. Kalau saya tentunya pegawai kecamatan. Iya. Dapat tugas dari bupati untuk dari sekda sini. Iya. Kalau sekda kan udah PNS ya Pak? Iya. Oke. Ini sebenarnya hanya itu aja yang kami minta keterangan dari Pak, bahwa itu benar mau akan dibangun. Iya, apartemen. Tapi nggak ada kabarnya lagi. Iya. Dan tanah itu tanah kerjasama Adikarya dengan Yusuf Mansur. Kalau nggak salah, bosnya yang orang Bali itu udah meninggal. Bos Adikarya? Iya, yang mau bangun apartemen itu. Kayaknya nggak ada kelanjutannya lagi. Iya. Sama bupati juga udah dekat. Sama bupati juga udah saling informasi lah. Iya. Izin foto dengan Pak Didi lagi, saya di kantor desa.